sumur gali, double sumur gali, seperti sumur-sumur yang sering kita jumpai daerah-daerah ini ya, daerah-daerah sangat vertikas. Kita jumpai sumur dengan diameter 1,5 meter, kemudian dikasih bata ya, bentuk lingkaran atau dengan bis beton ya, yang sudah mempunyai diameter 1,5 meter, 1 meter. Ini cirinya itu yang besar, dan itu biasanya banyak kita jumpai daerah-daerah dengan lapisan vertikas. Kemudian yang model tumpuk itu ya, tumpuk ada itu yang bagus ya. Nah, ini gambaran mengenai model tumpuk ya. Ini ada tripod ya, 3 kaki ya, sebagai penahan dari casing. Kemudian ini ada casing ya, casing yang kita tancapkan di daerah yang potensial air tanahnya, dan kita naikkan ke tempat seperti ini. Ini tradisional ya, dan ini ketika sudah ketemu batuan keras ya, misalkan lapisan tekan, agak kerepotan ya. Tekan itu kan di lapisannya kedap ya, sehingga kekuatan porositasnya juga sangat rapat ya, sehingga untuk pakai model tulisan ini agak lemah, jadi kurang cocok. Untuk yang model rotari ada tariknya, kemudian dia tarik dulu. Nah, ini beberapa bagian ya, atau peralatan pelengkapan yang digunakan untuk drive rotary ya. Ada bentonit ya, kan banyak ya, sudah terbungkus karung, jadi sebagai drilling fluid ya, jadi seperti cairan untuk ini mempercepat dan melancarkan ketika kita menggunakan penggabungan antara air dengan import tadi. Kemudian ini ada tabelnya, ada tabel, ada yang biasa kita lihat, ada tiga. Ini ada various drilling technique used for installation of dewatering ya. Ini ada reverse motor rotary, ada gooseneck ya, lehernya angsa dengan air mengalir dari banget Telkom restorasi, biasanya disediakan ini ya, pasti banget air dan tempat. Model rotary itu kan harus ada air ya, harus sebagai apabila tidak panas speednya ya, satu itu kita biar lapisannya lunak, tidak semprot mudah untuk pembuatannya liquidnya ya, masuk airnya terus ya, dimutar airnya dari sini masuk ke sini, kemudian naik dari sini mutar lagi. Itu yang konvensional rotary.
mulai apa kok? Anu, dijebak hujan. Jangan. Mobile ya. Hah? Mobile. Enggak, bahasa aja. Enggak ada rusak, Mbak. Pinggirannya. Ini lapisannya harus lunak, lapisannya keras, dia nggak mampu. Nah, di sini ada konstruksi dari diameter ya, dari konstruksi untuk pemburian muka air tanah dalam. Not smaller diameter for the hull and diameter are selected to reduce cost. Ini recommended using size of 0,75 in. Jadi rekomendasi untuk diameternya itu sekitar 2/4 in. Ya. Ini ada clay ya, ini lapisan kedapnya. Sini ini pasir ya, itu sebenarnya pasir. Ya, tapi kayak gini. Nah, ini ada lapisan untuk box ya, itu dia bisa di atas dari box. Kemudian ya, itu cepat ini ya, seperti kan lumpur yang ini ya, yang diisi dengan air seperti semen. Kalau semen itu kan buatan ya, itu secara alami dia bisa cepat mengikat makhluk. Kemudian ada sepipe, ada yang suatu split, ada split sebagai sumber airnya. Di airnya itu masuk ke sini, ke spring ya. Di airnya. Jadi spring itu diusahakan itu pada aquifer. Jadi kalau misalkan aquifernya 10 meter ya usahakan springnya itu menempati seluruh aquifer. Kenapa? Karena kalau misalkan dia di atas posisinya di lapisan kedap itu kebanjir ya, sia-sia. Jadi karena sumbernya di posisi aquifer. Sehingga ketika springnya posisi aquifer ya kemudian ada Graveltex sebagai penyaring material yang kotor tadi, ya itu cepat ya langsung masuk ke spring itu kita bisa pompa. Kalau misalkan ini tidak pas air kan, makanya data-data awal seperti data-data lapisan aquifer itu harus lapisan air tanah bisa penting bagi lokasi. Nah, informasi kemarin baru beli alat geolistrik ya, nah, itu bisa sebagai awal untuk posisi dari aquifernya ya. Misalkan kalian ingin mengakses air tanah misalkan daerah tambang apakah potensi atau rendah ya, mungkin salah satu awal sebelum kita langsungkan pemboran ya bisa dengan geolistrik ya, dengan tahanan aktivitasnya. Karena kalau aktivitas dari air tanah itu kan ada range-nya ya, dari range-nya misalnya tengah-tengah itu ya, sampai 4 ohm ya, ya kita akan dapat potensial sekali ya, itu bisa. Itu kan informasi kemarin geologi ada alat geolistrik ya sebagai untuk bisa dimanfaatkan digunakan untuk pencarian data untuk lokasi-lokasi dan potensial. Kalau misalkan nyewa di geofisika MIPA fakultas MIPA itu agak mahal ya. Sehari itu bisa sampai 1 jutaan ya. 1 jutaan kebanyakan mungkin juga biaya. Nah, kita tahu posisi geolistriknya
model screen ya. Model screen ini model-model pabrikan ya yang bisa kita beli ya. Namun itu dibuat ini pipa PVC dilubangi ya. Nah ini ada screen up to 6 inch ya. Sampai sampai 6 inch. Bagusnya ya screennya dari PVC, jangan dari besi ya. Kenapa? Karena kalau misalkan ternyata kontak airnya itu sudah merupakan air asam, misalkan karena secara kimia memang cukup banyak potensial mineral sulfida, ketika mineral sulfida ketemu dengan air di udara kan membentuk air asam. Nah itu sangat tidak efektif ya. Akibatnya apa? Akibatnya screennya nanti jadi karat ya, banyak kerak-keraknya, sehingga mengakibatkan peningkatan bagusnya dari PVC. Kemudian yang ada juga ini dari masih untuk analisis nah kalau ini dari kecil stainless ya, stainless diameternya kecil ya, ini buatan pabrik juga sekitar mungkin sekitar 2 in ya, 2 in dari stainless ya. Kalau stainless boleh lah tahan terhadap karat. Kalau dari besi Ya, kok pakai wifi ya? Iya. Saya ini nyala kalau ya, ini model-model lagi ya. Ini yang dari PVC. Nah ini model pipa submersible pipa celup ya. Nah ini yang di pasaran ya, kalau kita mau mencari ini banyak sekali di hardware, toko-toko hardware, di home hardware di daerah Sungai Tunjang itu ada, hardware ada, banyak sekali. Nah ini yang memang khusus untuk submersible pumping test ya. Nah ini diameternya kecil ya, namun mesinnya besar ya. Kalau ini pendek ya, itu panjang nih, dan panjang. Nah ini ya segini aja, paling sekitar 30-40 cm ya. Kalau ini bisa sampai 1 meter ya. Ini bisa lebih 1 meter ya. Nah, kalau ini paling 30 sampai 40 cm. Bisa kecil sekali. mau terbuka sudah baik. Nah ini untuk pompa-pompa yang biasa ya, biasa kita lihat di lapangan ya, yang mungkin sama si pesun eksplorasi itu kan terkadang ada pompanya pasti cari untuk bukan menyedot air bisa bukan ini pompa-pompa untuk ini besar ya, memang besar dan memang cukup mahal untuk transportasinya. Ini untuk ini pompa menyedot pit yang memang. Nah ini yang biasa kita lihat, kita jumpai untuk model-model yang model kita yang jarang kita kabel, auger, jate, seluruh datang terus. Nah, ini perbandingan biasanya ukuran antara kabel tool, model kabel yang kabel biasa kita kombinasi. Untuk Binsen ini materialnya sangat halus sekali ya. Jadi untuk fan lah, ya, Binsen lah,
halus. Untuk yang kabel ini digital bisa total cepat, tapi kabel ini not recommended ya, tidak direkomendasikan. Nanti sering slip ya, kalau material terlalu halus ya, ketika kita mau rotary percussion itu malah slip juga ya, apa. Untuk screen send and gravel itu rotary rapid ya, untuk send digital action send using strict required. Nah, untuk yang rotary ini memang untuk material yang sangat keras ya, kita harus ini untuk yang limestone ya, untuk very rapid ya, untuk yang rotary diffusion, kemudian untuk yang dolomit ya, dan ya, jadi peruntukannya beda-beda ya. Kalau misalkan kita pakai yang aquifer atau lapisan bahu permukaannya itu relatif keras ya, itu mungkin paling bagus untuk pakai rotary diffusion. Kalau yang warna ya daerah aluvial itu bisa pakai yang gravel. Kemudian desain sumur. Untuk mendapatkan sumber sesuai dengan keinginan, tujuannya memperoleh hasil yang bagus, mendapatkan kualitas air mulutnya panjang ini. Nah, ini untuk skema konstruksinya. Ini lubang bor ya, lubang bor. Nah, kemudian di sini nanti ada beberapa bagian. Yang pertama ini water levelnya ya, ini protective casing. Jadi casingnya juga harus diproteksi ya, diproteksi. Nah, nanti di atasnya ini di semen, coat ya, di semen. Permukaannya di semen biar tidak ada keruntuhan, biar tidak ada gangguan misalkan seperti pertanda juga. Nah, kemudian di sini ada model reducer, jadi ada pipa ini besar, ini kecil. Nah, ini usahakan ini di atas 2 in ya, ini di atas 2 in diameternya. Kenapa? Ya, kalau kita ini di bawah 2 in ya, misalkan kita pakai jangka seperti semua pantau. Nah, itu kan kita mencari itu ya, untuk mengambil sampelnya misalnya di atas 2 in mudah ya, kita bisa menggunakan beberapa alat untuk mencari untuk sampel air berkualitasnya misalnya ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada bile plug ya, jadi tutup ya. Jadi setelah kita buat pipa ini, bawahnya kita tutup ya. Nah, untuk air masuk dari mana? Dari spring. Ini air masuk di sini. Airnya masuk di sini. Jadi airnya tidak boleh masuk sini. Ya, kalau di sini kita buka, ini airnya kotor, tidak sesuai dengan kualitasnya. Makanya kita tutup. Kemudian semua air masuk ke sini. Kemudian ini ada ini pipa celupnya ya, ini ada selangnya, ini kabel sebenarnya ini blend pipe ya. Blend pipe itu biasanya ya pipa biasa, pipa PC, pipa yang pipa lubang ya, seperti pipa yang untuk proteksi misalnya untuk protect ya. Nah, protect ini pipa ya. Nah, fungsinya biar ini pipanya ini tidak bergeser-geser ya. Ya, jadi pipa ini kita tegakkan dulu ya. Nah, kemudian sisa lubangnya ini kita masukkan gravel ya, berkecil ya. Nah, gravel ya, sebagai penahan ya, penahan pipa ini agar tidak bergeser ya. Kadang kalau nggak ada ini bisa ke sini ya, bisa gini ya, bisa miring gini, penggiring ini. Nah, ini sangat tidak ini ya, yang bagus. Ya. Kemudian ini contoh dari
level, ya ini muka air tanah awalnya, kemudian ada verification, kritik turunannya, turunnya kurang lebih 40 feet misalkan, ini pumping level levelnya segini, pumping level minus 40, pumping 60 feet, kemudian kurang statik 20, kemudian jadi ini apa, total dalaman permukaan sama si lapangan ini kan prodonya ya 40 feet, 20 feet 40 kurang 20, 20. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai konstruksi dan macam-macam dari pompa pemboran air tanah. Pak, static water level itu muka Ya. air awal kan Pak? Ya betul ya, kayak muka air awal sebelum kita lakukan pemboran atau pumping test. Nah itu bisa model yang reaktif ya, untuk apinya bebas, tapi kalau yang apinya tertekan mati simetrik ada ya, yang jelas itu pemboran tanah. Yang lain? Ada. Baik, saya lanjutkan untuk critical rotary wheel construction-nya. Sekuennya itu tahapan-tahapannya, ini ada exercise borehole ya, exercise borehole, jadi kita sekaligus ukuran-ukuran dari borehole yang akan kita pakai, kemudian kita subset. Nah ini bisa dengan listrik ya, pendugaan itu dari kanal sekunder ya. Kemudian instalasi setelah kita pemboran, kita instalasinya, kemudian buat analis space yang kita plotting. Nah ini model-model pengikut sementara. Jadi setelah kita pompa, di sini ada kita semen, ini sementara. Jadi di atasnya kita tutup, ya, kita tutup. Fungsinya apa? Yang pertama biar tidak ada memasukkan benda ya, baik benda hewan ya, atau benda-benda macam-macam lah ya kan. Kalau di kita masuk pemboran di hutan itu biasanya kadang ada daun atau ranting yang patah ini air hujan. Nah ini model-model lainnya ada electric conduit ya. Nah ini biasanya model untuk screen pengikut isometrik secara elektrik ya. Jadi kita bisa mengetahui dalam ada event insect and small animal can enter the well and contaminate the drinking water. Bantal muni. Juga Bantal muni. serangga ya, semua animal Yang agak tebal kita sama sarung masuk sini bisa ini kontaminasi air minum kita. Steps of the descent are not acceptable and should be decreased. Jadi model-model ini ini ya tidak Pas bangun aku jam 2 tuh. Nggak sebelum mana? Oke? Jam berapa? Jam 11 not ya. still skeptis to the ini model-model yang sebelumnya ya. Ini vektor sebagai apa, ini diameter 5 in ya. Kontraktor is starting to basic flashing to finish high minimal 12 km per ground ya. Jadi ketinggian minimal dari permukaan sampai
di sini sekitar 12 pin. Tentunya patokan 12 ini itu tidak wajib ya. Yang jelas harus di atas permukaan. Saya kadang kalau misalkan mengarahkan untuk mobil ini minimal 1 meter. 1 meter. Kuliah. Kenapa yang satu sebagai petanda? Kadang gini, ketika di daerah tambang ada beberapa pisau sementik yang tanda pipanya di permukaan itu rendah ya. Itu ketika misalkan bagian progres penambangannya di arah daerah pipa tadi, itu kadang kena ini outgrade ya, outgrade. Misalkan kena bulldozer ya, itu kan katakan terlalu rendah. Kalau misalkan tinggi 1 meter ya, itu bisa nampak ya jadi petanda. Yang kedua ya tadi untuk mengantisipasi ada masuknya serangga atau binatang kecil ya, dan sampah-sampah gitu yang bisa antisipasi. Ini masukkan bentonic granuler ya. Nah, jadi bentonic itu ada yang model sudah di pack ini ya, sudah dikemas seperti semen ya, sak semen itu ada warnanya gitu. Ada growing, ya. Growth type to bottom out space, dan growth even out space. Nah, ini. Tarik, ya, scaffold to develop bentonic or confession. Ini dari atas ya, potongan sayatan dari model tadi. Impermeable cement or bentonic clay slowly placed in and space between borehole and casing to prevent the contamination, maintain separation of aquifer and preserve aeration aquifer ya. Jadi fungsinya dari ini growing terindah dengan benton tadi ya. Ini pipanya, ini sumurnya, kemudian di sela-selanya kita kasih growth ya. Biasanya kita usahakan ini ya sela-selanya ini bisa masuk ya, jangan terlalu sempit ya. Kalau misalkan diameternya 8 ya, 8 in untuk borehole-nya ya ini ya 6 lah ya, atau 4 in. Di sini masih ada celah untuk growth tadi. Jadi untuk memprevent well contaminasi, untuk untuk mencegah kontaminasinya ya, kemudian untuk mengetahui ini separation aquifer, jadi bagian-bagian dari aquifernya itu separation aquifer. The leakage around ya, infiltration from surface. Nah, ini kontaminasi yang sering terjadi apabila kita tidak menggunakan grout ya, ungrout, tidak ada grout. Nah, misalkan ini untuk daerah lapisan aquifer bebas. Ini kita pakai grout ya, dan kita pakai tadi. Nah, misalkan contaminal plumb. Contaminal plumb itu sebaran pergerakan dari kontaminan. Misalkan dari limbah rumah tangga atau limbah industri. Nanti ketika dia mendekati ini sumur bor kita, kalau tidak kita pakai grout, dia akan turun. Nah, turun dia akan mencapai spring. Nah, spring dia akan masuk dan di sini ikut air pompa kita, makanya harus kita coating. Terus resikonya ini sama ya,
yang consolidated, bentuknya lapisan bedak. Ini kemudian juga lain keras, screennya ini juga 3 MP. Itu mengerekap turbo, casing fuel, open fuel, bentrok bel, turbonya, casingnya. Jadi ada beberapa hubungan antara pumping discharge menurut TTF atau mesin diameter. Pumping discharge itu ini